Wah, kamu tuh salah dalam membaca parita. Enggak seperti itu. Yang benar seperti ini. Tuh lihat, orang berdana kok mencari muka saja, hanya ingin dikenal. Tuh, lihat. Orang itu pegang hiu, keliru, nggak tepat. Stop. Kita kerap menunjuk kesalahan orang lain tanpa pernah menyadari. Saya pun pernah keliru sebelum mengenal ajaran Buddha. Oh, saya pun pernah merasakan hal yang sama seperti orang itu. Bapak Ibu sahabat muda, menunjuk kesalahan orang lain paling gampang. Tapi nunjuk kesalahan diri sendiri, mengintrospeksi kesalahan diri sendiri berat ya. Dhamma pada syair 50. Janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah dikerjakan atau yang belum dikerjakan oleh orang lain. Tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Ayo kita lihat apa yang sudah dikerjakan oleh kita, apa yang belum dikerjakan oleh kita. Jangan cuma melihat orang lain. Saya sebagai seorang suami sudah belum memberikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk istri saya. Sudahkah saya penuhi kebutuhan-kebutuhannya? Sudahkah saya memberikan kebahagiaan kepadanya? Oh, kalau belum, kerjakan. Oh, ini belum, itu belum. Lihat ke dalam diri. Kemudian, ketika saya sebagai seorang guru, sudahkah saya mempersiapkan bahan ajar untuk saya sampaikan kepada para siswa saya? Kalau belum, ya siapkan. Pada saat mengajar, sudahkah kita mengembangkan sifat cinta kasih, bukan kekejaman, bukan kekerasan kepada siswa-siswa, apalagi siswa kelas 1, kelas 2 SD. Ayo rangkullah, anggaplah mereka sebagai anak-anak kita. Berikan pelajaran, berikan bimbingan dengan dasar cinta kasih, bukan kekerasan. Ingat, mengajar siswa kelas 1 tidak sama dengan mengajar siswa SMP, siswa SMA, atau mahasiswa. Oleh karenanya, kita butuh persiapan mental. Bolehlah kita baca-baca buku. Oh, siswa kelas 1 SD perlu pendidikan seperti ini. Perlu kita mengenal psikologi mereka. Demikian pula dengan kelas 2. Beda dengan kelas 3. Memang tidak semua siswa yang kita ajar itu pasti pandai, pasti penurut, pasti mengikuti apa kemauan kita. Nah, ada siswa yang memang punya sifat, semua bakat, punya karakter yang keras, nggak mau diatur-atur oleh gurunya. Nah, kita memakai metode seperti apa? Kita bisa dapatkan dari berbagai buku, atau mungkin tukar pikiran dengan wali kelasnya. Bu, bagaimana cara mengajar anak ini? Pak, bagaimana mengatasi kenakalan siswa ini? Kita bisa belajar. Kenapa? Tak perlu malu. Wah, nggak bisa dong, saya udah sarjana, saya udah master. Shh, stop. Jangan pakai gelar ketika kita mengajar siswa-siswa. Nggak perlu menyebutkan, wah saya sudah master loh ya, kamu harus nurut dengan saya. Tidak, kita pakai bahasa hati. Mengajarkan hal ini, mengajarkan hal itu. Bisa saja materi yang kita sampaikan di satu kelas dengan kelas lain ada yang mirip-mirip. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan batasan, perbedaan. Ya, misalnya di kelas SD ada tentang materi A. Di SMP ada lagi, kita kembangkan. Karena apa? Siswanya berbeda.
Nah, Bapak Ibu sahabat muda, bila kita menjadi guru, kalau memberi catatan, ya tentu saja ya, kita tidak menyalin sama persis apa yang di buku. Karena apa? Karena di buku sudah ada. Tinggal kita kembangkan dalam bentuk cerita. Kita kembangkan dalam bentuk cerita. Memang setiap orang, setiap guru punya karakter berbeda. Saya nggak bisa harus berpatokan pada guru ini, dosen ini, guru ini, tidak. Semuanya punya pola pengembangan yang berbeda. Misalnya, di dalam mengajarkan riwayat hidup Buddha Gautama, semua guru punya karakter berbeda. Ya, seperti Pak Edi pun demikian. Saya membaca buku sekian, sudah ada. Tetapi dengan adanya ekspresi Siddhartha waktu lahir melangkah 1, 2, 3, 4 tep. Pada saat langkah ketujuh Siddhartha mengatakan demikian. Ada ekspresi jalannya seperti apa. Agar apa? Agar anak tertarik untuk belajar agama Buddha. Nggak sekedar membaca. Pangeran Siddhartha dilahirkan di Taman Lumini pada tahun 623 sebelum Masehi. Silakan ya. Semua orang punya metode masing-masing. Tetapi kita ingin mengajarkan agama Buddha agar mereka paham sekarang sampai nanti. Bukan sekedar hafal. Kenapa? Karena ajaran agama Buddha bisa saja materi di SD ada riwayat Sang Buddha, di SMP ada riwayat hidup Buddha Gautama. Tambahkan lagi dengan pengembangan, bahkan di kampus pun ada. Jadi kita terinspirasi dari kitab-kitab suci agama Buddha, kita baca kembali. Ya, bisa saja kita membaca buku yang lebih berbobot atau mungkin berdiskusi dengan para bijaksana yang lebih memahami. Bapak Ibu sahabat muda, mempelajari agama Buddha seolah-olah kok itu aja. Enggak ya, materi Buddha Dharma luas sekali. Tinggal kita mau membaca atau tidak. Lalu menyampaikannya kepada siapa? Kepada adik sekolah minggu di wihara berbeda dengan anak-anak sekolah di SD. Mengajarkan kepada anak yang secara global belum pernah aktif ke wihara juga berbeda. Ayo kita ajak para siswa untuk tertarik mengikuti kebaktian di wihara. Entah bagaimana caranya, mungkin dengan membuat ringkasan dari para pengasuh sekolah minggu atau memberikan tugas-tugas yang lain. Jadi kita sebagai guru agama di tingkat dasar SD, cobalah ajarkan agama Buddha sebagai hal yang menarik, yang mereka rindukan, yang mereka nantikan. Oh, hari ini pelajaran agama Buddha tentang ini. Pak gurunya mau menyampaikan seperti apa? Itu yang dinantikan, yang dirindukan. Jangan sampai kita setiap mengajar hanya kasih tugas, mencatat, lalu kumpulkan beberapa minggu kemudian ulangan. Bukan. Guru agama bukan sekedar memberikan materi-materi untuk dihafal, tetapi masukkan ajaran Buddha ke dalam batin mereka sebagai sebuah sikap hidup. Tentang dana, kita ya mungkin ada yang menyampaikan tentang macam-macam dana, jenis-jenis dana, atau mungkin hal-hal lain. Tetapi kita bukan tahu teori. Anak-anak, berdana itu harus ada cetana. Bahagia sebelum memberi, bahagia saat memberi, dan bahagia setelah memberi. Bukan cuma itu. Kita ajak mereka memberikan sesuatu secara langsung. Ayo kita belajar berdana,
Setiap hari kita lakukan, setiap berdana kita berbahagia, setelah berdana kita pun turut berbahagia. Dalam bentuk nyata, ya seperti di sekolah-sekolah bisa mengadakan upacara Kartina, atau kita bersama-sama ke wihara mengadakan mengikuti perayaan Kartina, atau di Tridharma ada yang mengenal dengan puja bakti dana Tridharma. Kita ajak supaya apa? Supaya siswa langsung memberikan dana. Nah, pada saat acara 17 Agustusan kita ajak siswa-siswa muda untuk aktif ikut dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh sekolah atau di lingkungan rumah mereka masing-masing. Kenapa? Biar mereka terpacu dan punya semangat menghargai para pahlawan dan juga mengenal lingkungan sekitar. Bapak Ibu sahabat muda, sebagai umat Buddha, coba kita lihat syair-syair Dhammapada ini sangat besar maknanya, sangat bermanfaat juga buat orang-orang yang membaca ataupun mendengar kutipan ini. Sekarang zamannya teknologi internet, kita semua punya WhatsApp. Cobalah satu hari atau seminggu, satu minggu kita tuliskan syair-syair Dhammapada di status kita, rutinkan. Tujuannya bukan menyebarkan agama Buddha, tetapi menyebarkan benih-benih kebaikan. Teman-teman kita bisa membacanya. Oh, statusnya bagus sekali. Ya misalnya ya, kita sebagai seorang sahabat mengirimkan dalam syair 49, bagaikan seekor kumbang mengumpulkan madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna maupun aromanya. Demikian pula hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Sebuah syair, satu syair yang kita berikan bisa menenangkan orang yang membacanya. Jadi kita sebagai umat Buddha, ayo mulai sebarkan kebajikan-kebajikan buat orang-orang yang membutuhkan dan membawa kedamaian bagi yang membaca atau yang mendengarkan. Semoga uraian singkat ini bisa membawa kebahagiaan buat kita semua. Lalu kalau memang Anda suka dengan video ini, silakan like dan share buat teman-teman yang membutuhkan Dharma. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.